Apa jadinya kalau ultimatum dari Amerika justru membuat dunia tambah kacau? Bukan bikin Iran takut, malah bikin pasar panik, minyak meroket, emas anjlok, dan investor lari dari aset Amerika. Serius, kita lagi ngomongin domino krisis yang bisa nyeret seluruh dunia ke dalam jurang resesi baru. Dan semua ini dimulai dari satu ledakan di Iran. Sekarang coba bayangin, pagi hari kamu buka berita dan langsung disuguhi kabar. Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Bukan pangkalan militer, bukan konvoi logistik, tapi lokasi pengayaan nuklir. Itu garis merah. Dan jelas Iran nggak bakal diem. Apa yang terjadi? Iran mulai ancam Amerika dan pasar langsung panik. Kenapa? Karena posisi Iran itu bukan cuma negara biasa. Mereka jagain pintu gerbang utama energi dunia, Selat Hormuz. Sekitar 40% perdagangan minyak mentah global lewat situ. Sekali mereka tutup jalur itu, boom, minyak dunia langsung kacau. Dan kejadian itu beneran mulai terjadi. Dalam hitungan jam, harga minyak melonjak 13%, tembus $78 per barel. Ini belum puncaknya. Banyak analis prediksi bisa tembus $130 kalau situasi makin panas. Bayangin dampaknya ke industri global, khususnya industri Amerika yang sangat bergantung ke energi fosil. Nah, bagian lucunya, Amerika seakan-akan kehilangan kontrol atas sekutunya sendiri. Israel nekat nyerang meskipun Trump sudah peringatkan. Bahkan sumber dalam dari Wall Street Journal bilang kalau sebenarnya Amerika tahu soal rencana serangan itu. Tapi mereka gagal mencegahnya. Sekarang, yang kita hadapi adalah rangkaian reaksi berantai. Mulai dari Israel yang menutup ladang gas Leviathan karena takut dibalas, hingga efek ke pasar global, terutama pasar Eropa yang sangat bergantung pada gas dari Timur Tengah. Harga gas di sana sudah naik lebih dari 6% dan bisa terus melambung. Dan jangan lupa, ini terjadi saat kita masih dalam perang dagang, konflik Ukraina belum selesai, dan Laut Merah masih bergolak karena Houthi. Satu titik api tambahan di Iran bisa jadi pemantik kehancuran total sistem global saat ini. Jadi pertanyaannya, kenapa pasar langsung menjual aset Amerika? Bukannya dolar itu tempat aman kalau krisis ya? Nah ini yang menarik. Biasanya kalau dunia panik, uang lari ke dolar. Tapi kali ini, enggak. Nilai dolar cuma naik 0,5%. Nggak ada rush besar-besaran masuk ke dolar Amerika. Kenapa? Karena investor juga mulai sadar. Amerika bukan tempat aman lagi. Kamu lihat dari segala arah, harga energi naik, biaya produksi di Amerika ikut naik, rencana besar Trump soal reshoring pabrik ke dalam negeri jadi makin nggak masuk akal. Kalau dulu katanya mau tarik industri balik ke Amerika buat ngalahin China, sekarang malah terancam gagal total. Perusahaan yang tadinya mau bangun pabrik baru di Texas atau Ohio, sekarang harus mikir ulang. Mereka harus tanya, masih worth it gak nih investasi di Amerika, padahal biaya listrik naik, permintaan lesu, dan logistik makin mahal? Kita juga melihat efek nyata di pasar saham. S&P 500 mulai goyah. Investor mulai nyari tempat baru buat lindungi aset. Dan tebak kemana mereka lari? Bukan ke dolar, tapi ke emas. Yup, logam mulia yang selalu jadi penyelamat saat dunia terbakar. Harga emas sudah tembus $3.400 dan banyak yang prediksi bisa sampai $4.000 dalam 12 bulan. Dan ini bukan cuma spekulasi. Permintaan bank sentral terhadap emas lagi tinggi-tingginya. Mereka pelan-pelan geser cadangan dari dolar ke emas. Faktanya, emas sekarang jadi aset cadangan terbesar kedua dunia, ngalahin euro. Dolar masih di posisi pertama, tapi porsi itu mulai terkikis. Masalahnya, Amerika nggak siap kehilangan status itu. Kalau dolar bukan lagi tempat berlindung, maka Amerika kehilangan senjata paling ampuhnya di medan perang ekonomi. Kemampuan mencetak utang tanpa konsekuensi. Nah sekarang kamu lihat sendiri kenapa satu ultimatum bisa bikin efek berantai segila ini. Tapi tunggu dulu, ini belum selesai. Di tengah kekacauan ini, dua kekuatan besar yang selama ini diam-diam mengamati mulai bergerak, China dan Rusia. Dan percaya atau tidak, keduanya sedang tersenyum. Karena inilah momen yang mereka tunggu. Bayangkan, Amerika sedang sibuk memadamkan krisis, pasar global terbakar, dan kepercayaan terhadap dolar mulai runtuh. Apa yang dilakukan China?
Mereka langsung bergerak memperkuat yuan sebagai alternatif baru. Perlahan tapi pasti, mereka menggandeng negara-negara BRICS untuk memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan. BRICS Plus yang sekarang sudah termasuk Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, mulai berdagang minyak dan gas dalam yuan, bukan dolar. Ini perubahan besar. Selama puluhan tahun dominasi dolar dijaga lewat petrodollar system. Artinya hampir semua negara harus pegang dolar untuk beli minyak. Tapi sekarang, jika minyak bisa dibeli dengan yuan atau rubel, maka kebutuhan dunia terhadap dolar hilang. Dan ini bukan teori semata. Sudah ada transaksi nyata. China beli minyak dari Arab Saudi pakai yuan digital. Rusia kirim gas ke India dan dibayar pakai rupiah. Bahkan Brasil, sekutu tradisional Amerika, ikut main dalam sistem pembayaran non-dolar. Nah, sekarang kamu ngerti kan kenapa Washington panik? Karena ini bukan cuma soal geopolitik. Ini soal eksistensi sistem keuangan global yang dibangun oleh Amerika sejak Perang Dunia II. Dan kalau itu runtuh, maka Amerika bukan lagi superpower. Kita lihat langkah Rusia. Di saat dunia sibuk dengan Iran dan Israel, Rusia memperkuat cengkeramannya di Eropa Timur dan Asia Tengah. Mereka tahu perhatian dunia teralihkan. Mereka tahu Eropa akan makin lemah jika harga energi naik terus. Jadi mereka main strategi jangka panjang, memperluas pengaruh lewat energi dan pangan. Dan jangan lupakan, China dan Rusia punya satu keuntungan besar dibanding Amerika, stabilitas internal. Apapun yang kita bilang soal Xi Jinping dan Putin, satu hal jelas, mereka tidak sibuk dengan pemilu tiap 4 tahun. Mereka tidak harus menghadapi kongres yang ribut soal anggaran. Mereka bergerak cepat dan terkoordinasi. Sementara itu, Washington malah sibuk berdebat soal siapa yang salah. Demokrat nyalahin Trump karena gagal cegah serangan Israel. Partai Republik balik nuduh Biden lemah dan tidak bisa kendalikan sekutu. Hasilnya, dunia lihat bahwa Amerika terbelah dari dalam dan lumpuh dari luar. Dan di saat itulah investor global mulai pindah haluan. Mereka lihat China sebagai tempat yang lebih stabil untuk parkir uang. Lihat Hong Kong, Shanghai, indeks pasar modal mereka justru naik 2% di tengah kekacauan ini. Sementara S&P 500 anjlok dan Nasdaq kebakaran hebat karena sektor teknologi mulai ketar-ketir dengan harga energi yang melonjak. Dan ketika China terlihat makin stabil, perusahaan multinasional mulai recalculating. Kalau dulu reshoring ke Amerika jadi strategi, sekarang mereka balik haluan. China plus one jadi mantra baru. Bangun basis produksi di Asia Tenggara atau India, lalu tetap bergantung ke rantai pasokan yang dikendalikan China. Amerika terlalu mahal, terlalu tidak pasti. Sekarang mari kita bahas implikasi jangka panjangnya. Pertama, de-dolarisasi bukan lagi ancaman, tapi kenyataan. Dolar Amerika mulai kehilangan posisinya sebagai poros sistem keuangan global. Bank sentral di Asia dan Timur Tengah mulai mengurangi cadangan dolar Amerika dan memperbanyak kepemilikan emas serta yuan. Ini bukan keputusan ideologis, tapi keputusan logis. Kenapa harus simpan dolar yang nilainya makin goyah? Kedua, struktur ekonomi global mulai bergeser ke timur. Dulu pusat gravitasi ekonomi dunia ada di New York dan London. Sekarang perlahan pindah ke Shanghai, Abu Dhabi, dan Moskow. Negara-negara penghasil energi mulai sadar bahwa mereka tidak butuh restu Amerika untuk menjalankan bisnisnya. Mereka punya pasar sendiri dan teknologi sendiri. Ketiga, era dominasi tak terbantahkan Amerika sudah selesai. Bukan berarti Amerika langsung runtuh, tapi mereka sekarang harus bersaing di level yang sama dengan kekuatan lain. Mereka tidak lagi bisa mendikte pasar. Mereka harus bernegosiasi. Dan untuk superpower, itu artinya kekalahan diam-diam. Kembali ke situasi di lapangan. Setelah Israel meluncurkan serangan keduanya, yang kali ini menghantam depot minyak Iran di selatan Teheran, respon Iran makin brutal. Mereka ancam akan menargetkan infrastruktur energi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab jika Amerika ikut campur langsung. Dan di balik layar, ada indikasi bahwa Rusia siap memasok sistem pertahanan udara ke Iran. Boom, game changer. Karena kalau Iran punya sistem S-400 buatan Rusia, maka serangan udara Israel dan Amerika tidak akan semudah dulu.
Zona konflik diubah menjadi zona anti-akses, dan itu membuat eskalasi makin tak terhindarkan. Sekarang kamu tahu kenapa para analis senior mulai bicara soal riset keuangan global. Karena ini bukan cuma soal harga energi. Ini soal bagaimana sistem global selama 70 tahun terakhir dibangun di atas fondasi stabilitas Amerika. Dan sekarang fondasi itu mulai retak. Pertanyaannya tinggal satu. Siapa yang siap isi kekosongan kekuasaan itu? Kita tahu jawabannya. China dan Rusia sedang bersiap, emas sedang menunggu, dan dunia sudah tidak percaya lagi pada janji-janji dari Washington. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten lain seputar geopolitik, teknologi, dan krisis global. Dan seperti biasa, kalau kamu pikir video ini penting dan membuka wawasan baru, jangan cuma disimpan sendiri. Bagikan, biar makin banyak yang melek. Terima kasih, sampai jumpa di halaman berikutnya.